Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Idrus atau yang dikenal dengan sebutan Al-Maghfurlah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Sulawesi Tengah. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Feiladi guru tua, begitu beliau disapa. Beliau adalah ulama Hadamaut yang hijrah ke Indonesia untuk menjaga benteng pertahanan akidah Islam di Sulawesi dari rongrongan ancaman misionaris Kristen. Beliaulah pendiri Yayasan Al-Khawirot. Lembaga-lembaga pendidikan Islam Al-Khawirot berpusat di kota Palu dan menyebar ke daerah sekitar, menjadikannya sebagai pintu gerbang dakwah Islam di kawasan timur Nusantara. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Idrus lahir di kota Taris, 4 km dari ibu kota Seyun Hadramaut Yaman pada 14 Syaban 1309 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Maret tahun 1881 Masehi. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau mendapat pendidikan agama langsung dari ayah dan lingkungan keluarganya. Ayah beliau Habib Salim adalah seorang kadi hakim dan mufti ulama yang memiliki otoritas mutlak untuk memberi fatwa di kota Taris Hadramaut Yaman. Sedangkan kakek beliau Al-Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri adalah seorang ulama di masa itu. Beliau adalah salah satu dari 5 orang ahli hukum di Hadramaut yang fatwa-fatwanya terkumpul dalam kitab Bulughul Mustarsyidin karya Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa tatkala Habib Idrus menginjak usia remedial, ayah beliau Al-Habib Salim melihat bahwa kelak anaknya ini bisa menggantikannya. Beliau pun mendidik anaknya tersebut secara khusus. Habib Salim membuatkan kamar khusus bagi anaknya agar dapat berkonsentrasi dalam belajar. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Idrus juga belajar kepada para ulama dan aulia di Hadramaut Yaman, diantaranya adalah 1. Al-Habib Musin bin Alwi Assegaf. 2. Al-Habib Abdurrahman bin Alwi bin Umar Assegaf. 3. Al-Habib Muhammad bin Ibrahim Bilfaqih. 4. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Soleh Al-Bahar. 5. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. 6. Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa kemudian pada tahun 1327 Hijriah atau sekitar tahun 1909 Masehi bersama sang ayah, maka Habib Idrus berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Di sana mereka menetap selama 6 bulan. Selama itu Habib Salim memanfaatkan waktunya untuk mengajak putranya ini berziarah kepada para ulama dan aulia yang berada di Hijaz pada masa itu, untuk meminta berkah, doa serta ijazah dari mereka. Salah satunya kepada Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani di Makkah. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Salim kemudian membawa putranya kembali ke Hadramaut. Setelah itu beliau membawa Habib Idrus berlayar ke Indonesia, tepatnya di kota Manado, untuk menemui ibunya Syarifah Nur Al-Jufri serta Habib Alwi dan Habib Syekh yang merupakan kedua saudara kandung Habib Idrus yang telah terlebih dahulu hijrah ke Indonesia. Setelah beberapa waktu di Indonesia, Habib Idrus dan ayahnya kembali ke Hadramaut. Setibanya di Hadramaut maka Habib Idrus mengajar di madrasah yang dipimpin oleh ayah beliau. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Idrus menikah dengan Syarifah Bahiyah yang kemudian dikaruniai 3 orang anak. Habib Salim, Habib Muhammad dan Syarifah Raguan.
Lalu pada bulan Syawal 1334 Hijriah bertepatan dengan 1906 ayah beliau wafat. Dan pada tahun itu pula Habib Idrus diangkat oleh Sultan Mansur sebagai mufti dan kadi di kota Taris Hadramaut Yaman padahal usianya saat itu baru 25 tahun. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa semenjak tahun 1839 Masehi Hadramaut berada dalam penjajahan Inggris. Pada masa penjajahan Inggris itulah Habib Idrus bersama seorang sahabatnya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah bermaksud ke Mesir untuk mempublikasikan kekejaman Inggris dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Inggris di Hadramaut. Setelah sesuatunya dipersiapkan dengan matang dan rapi, keduanya berangkat melalui pelabuhan Aden. Namun di pelabuhan Laut Merah itu rencana mereka diketahui oleh pasukan Inggris. Keduanya ditangkap, dokumennya disita dan dimusnahkan. Setelah ditanah beberapa waktu kemudian mereka dibebaskan dengan syarat mereka tidak diperbolehkan bepergian ke negeri Arab manapun. Setelah kejadian itu Habib Abdurrahman memilih tinggal di Hadramaut. Sedangkan Habib Idrus memilih hijrah ke Indonesia. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pada tahun 1925 Masehi Habib Idrus kembali untuk kedua kalinya ke Indonesia. Pada mulanya beliau tinggal di Pekalongan, Jawa Tengah. Di sana beliau menikah dengan Syarifah Aminah Al-Jufri. Dari pernikahan tersebut beliau dikaruniai dua anak perempuan, Syarifah Lulu dan Syarifah Nikmah. Syarifah Lulu kemudian menikah dengan Sayyid Segaf bin Syekh Al-Jufri yang salah seorang anaknya adalah Dr. Salim Segaf Al-Jufri yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pada tahun 1926 Masehi beliau pindah ke kota Jombang. Di sana beliau mengajar dan berdagang. Namun di penghujung tahun 1928 Masehi karena seringkali mengalami kerugian dalam berdagang, Habib Idrus berhenti berdagang dan memulai mengajar. Di tahun itu pula beliau pindah ke kota Solo. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pada tanggal 27 Desember tahun 1928 bersama beberapa habaib beliau mendirikan Madrasah Rabithah Alawiyah di kota Solo. Namun pada akhir tahun 1929 Masehi Habib Idrus meninggalkan kota Solo dan hijrah ke Sulawesi. Beliau kemudian berlayar menuju Manado. Ketika kapalnya singgah di Donggala maka Habib Idrus menggunakan kesempatan itu untuk berkonsolidasi dengan komunitas Arab yang dipimpin Syekh Nasar bin Hams Al-Amri. Di situ beliau mengutarakan tentang rencananya untuk mendirikan madrasah di kota Palu. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa setibanya di Manado maka Habib Idrus mendapatkan telegram tentang hasil musyawarah masyarakat Arab yang ada di kota Palu mengenai pendirian madrasah. Pada akhirnya disepakati bersama bahwa sarana pendidikan berupa gedung akan disiapkan oleh masyarakat Arab Palu. Sedangkan gaji guru maka Habib Idrus yang akan mengusahakannya. Lalu pada awal 1930 Masehi Habib Idrus menuju kota Palu. Dan pada tanggal 30 Juni tahun 1930 Masehi setelah mengurus perizinan pendirian dan surat-surat lainnya ke pemerintah Hindia Belanda, maka diresmikanlah Madrasah Al-Khairat di kota Palu. Dalam perkembangannya, pengelolaan madrasah sepenuhnya ditangani oleh Habib Idrus. Para murid yang belajar di sana tidak dipungut biaya sama sekali. Hal ini karena Habib Idrus mengadaptasi sistem pendidikan Arab yang pada umumnya tidak memungut biaya kepada para muridnya. Sehingga para murid lebih fokus dalam belajar. Habib Idrus memberikan gaji kepada para guru dan staf sekolah dari hasilnya berdagang. Habib Idrus mengajar para santrinya dengan penuh dedikasi dan profesionalitas yang tinggi. Keikhlasan dan keuletan beliau telah membuahkan hasil. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa perguruan Al-Khairat waktu itu telah menghasilkan guru-guru Islam yang handal, yang kemudian disebarkan ke seluruh pelosok Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara dan Maluku dan Irian Jaya. Keberadaan perguruan Al-Khairat dan para santrinya telah berhasil membentengi kawasan timur Indonesia dari para penginjil.
Yang waktu itu pada masa Hindia Belanda ada 3 organisasi yang bertugas mengkristenkan suku-suku terasing di Sulawesi Tengah. Mereka adalah Indische Kerk berpusat di Luwu, Netherlands Zending Genootschap berpusat di Tentena, dan Leger Dois Hes berpusat di Kalawara. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pada tanggal 11 Januari tahun 1942 Masehi Jepang menduduki Sulawesi dan menjadikan kota Manado sebagai pusat pangkalan di kawasan timur Indonesia. Tidak berselang lama setelah itu Jepang memerintahkan penutupan perguruan Al-Khairat. Selama 3,5 tahun kependudukan Jepang maka Habib Idrus tidak menyerah sedikitpun untuk mengajar para muridnya. Proses belajar mengajar tetap berlangsung meskipun secara sembunyi-sembunyi. Lokasi pembelajaran dialihkan ke desa Bayoge, yang berjarak 1,5 kilometer dari lokasi perguruan Al-Khairat. Pengajarannya dilaksanakan pada malam hari dan hanya menggunakan penerangan seadanya. Para muridnya datang satu persatu secara sembunyi-sembunyi. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa tepat saat kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Habib Idrus kembali membuka perguruan Al-Khairat secara resmi. Beliau berjuang kembali untuk mengembangkan dakwah dan pendidikan Islam, hingga selama kurun waktu 26 tahun yaitu tahun 1930 sampai tahun 1956 lembaga yang telah dirintisnya ini telah menjangkau seluruh kawasan Indonesia Timur. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa perguruan Al-Khairat kemudian mengembangkan sayapnya dengan membuka perguruan tinggi pada tahun 1964 Masehi dengan nama Universitas Islam Al-Khairat dan Habib Idrus sebagai rektor pertamanya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa masih dalam suasana Idul Fitri, beliau sakit parah yang telah lama diderita Habib Idrus kembali kambuh. Bertambah hari sakitnya semakin berat. Maka beliau meninggal pada hari Senin 12 Syawal 1389 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Desember tahun 1969 Masehi. Sebelum menjelang detik-detik kewafatannya maka Habib Idrus sudah mewasiatkan tentang siapa saja yang memandikan jenazah. Imam salat jenazah, tempat pelaksanaan salat jenazah, siapa yang menerima jenazah di liang lahat, muazin di liang lahat sampai yang membaca talqin di kubur. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Idrus tidak meninggalkan karangan kitab. Namun karya besarnya adalah Al-Khairat dan murid-muridnya yang telah memberikan pengajaran serta pencerahan agama kepada umat. Mereka para murid-murid Al-Khairat menyebar di seluruh kawasan Indonesia, untuk meneruskan perjuangan sang pendidik yang tak kenal putus asa ini. Salah satu murid beliau yang melanjutkan dakwahnya adalah Ustadz Abdullah Awad Abdun, yang hijrah dari kota Palu ke kota Malang untuk berdakwah dan mendidik para muridnya dengan mendirikan pesantren Darut Tauhid di kota Malang. Lalu ketika wafat maka Habib Idrus telah mewariskan 25 cabang Al-Khairat dan ratusan sekolah, serta beberapa madrasah yang beliau dirikan kala hidupnya. Kini perguruan besar Al-Khairat dan Yayasan Al-Khairat dibentuk pula Wanita Islam Al-Khairat dan Himpunan Pemuda Al-Khairat. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, tidur,
tidur, tidur. Ayo kita tidur.